yang pertama itu ada pembahasan bagaimana kalau untuk memikirkan dari konsep kultural untuk memahami bahwa adanya jizyah itu merupakan tamu yang masuk ke satu negara, gitu. Yang akhirnya perlakuan terhadap tamu itu juga berbeda dengan asli. Mungkin itu saja dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mensikapi atau mengkritisi berbicara itu harus ilmiah. Jadi jangan hanya berbicara tanpa ada dasar, hanya berdasarkan persepsi apalagi opini. Wah, itu akan hancur kita kalau memang kita mempercayakan dengan opini. Ini kan kebiasaan orang-orang kita selalu berbicara karena opini. Ini sudah diperingatkan oleh Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Saya sangat salut kalau Anda akan mengkritisi fikih kebangsaan, mana yang nggak pas itu dijelaskan. Kedua, kalau ada Anda kurang begitu memahami dengan kutubus salaf yang atau tabrakan dengan fikih kebangsaan, nah itu mari kita bahas, mari kita kaji. Jadi fikih kebangsaan nggak cocoknya dengan fikih salaf bagaimana? Kutubus salaf sangat pas dan relevan kapan saja, dengan catatan kita bisa mengkontekstualisasikan. Jadi kutubus salaf itu kita jadikan sebagai student historical di pengkajian pendidikan di dalam sejarah untuk menguak kasus yang pada zaman dulu. Ya, kemudian dalam hal ini kita jadikan manhajnya, kita ambil ruhus syar'inya, bukan formalnya, karena jelas dengan sejarah tidak sama antara dulu dengan sekarang. Kemarin sudah saya sampaikan dalam mukadimah bahwa semuanya negara sekarang sudah tidak ada daulah Islamiyah, yang ada adalah daulah sudah ke negara bangsa. Walaupun Arab pun sekarang itu negara bangsa, bukan daulah Islamiyah. Kalau daulah Islamiyah itu yang menguasai orang Islam, yang tentunya orang Islam di sana bebas. Kita tidak bebas. Ada di Arab tidak bebas, masih ditarik pajak walaupun namanya visa. Ini namanya saja begitu anunya. Paspor itu pajak semuanya itu. Ada di sana visa sampai berapa tahun nggak bayar ya di penjara, seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik, berapa tahun nggak bayar juga nggak bayar pajak. Itu kalau bahasa kitab salaf. Jadi kita bedakan antara daulah Islamiyah dengan negara bangsa, daulah watoniyah. Ya sudah sampaikan tadi, saya sudah itu paham itu. Jadi daulah Islamiyah itu memang tanah milik orang Islam, wakaf untuk orang Islam, yang sehingga orang non Islam tidak boleh masuk. Seperti Syam itu diwakafkan untuk orang Islam. Nah, makanya kalau orang non Islam masuk bukan karena apa-apanya, karena kamu tidak ikut hak, karena tidak ikut punya tempat, ya harus bayar. Malah justru kalau di sana memang nggak diperbolehkan, karena sudah nas innal musyrikina najasun fala yaqrabu masjidal harami ba'da amim hadza fa in khiftum ailatan fasawfa yughrikumullah min fadli, karena disakralkan untuk sebagai tempat ibadah, yang sehingga tempat ibadah itu harus betul-betul steril, karena dengan tidak steril itu akan bisa menghambat koneksi kita kepada Allah Ta'ala. Makanya sampai masjid saja tidak diperkenankan untuk jual beli. Sampai kalau dikatakan idza wajadtum man ba'a au yabta
fakul lahu la arbakhallahu fi tijaratika. Fa idza wajadtum man yunsidu dhalah fakul lahu la arbakhallahu fi tijaratika. Ini urusan ibadah. Ini harus ada spesialis dan itu punya hak asalkan milik orang Islam. Orang lain tidak masalah. Kalau masalah selain yang dinas itu berarti umumnya Arab itu waktu dulu itu memang dikuasai orang Islam. Ya sudah lain, orang non Islam tidak boleh masuk kecuali bayar jizyah. Itu yang disebut dengan dimah atau muahad atau mustakman. Kalau tidak seperti itu, tidak ada kekuatan suatu negara. Sebab apa kalau tidak ada kekuatan suatu negara? Sebab nanti tanah akan dimiliki oleh orang lain. Indonesia bisa dibeli oleh orang lain yang akhirnya tidak punya kekuasaan. Makanya di sini orang luar tidak boleh membeli tanah di Indonesia, memiliki tanah di Indonesia. Kalau mau ya silahkan masuk Indonesia sebagai warga negara. Itu maksudnya harus memiliki, kalau di dalam negara Islam berarti harus masuk Islam, itu maksudnya. Kalau di sini harus masuk negara agama, yaitu agama Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang 45. Agamanya Indonesia yaitu PBNU, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang 45. Nah, makanya sebenarnya seperti HTI kalau memaksakan semacam itu, ya gak mau dengan agama Indonesia, keluar saja dari Indonesia atau harus bayar pajak, itu mesti kan gitu. Nah, itu semacam itulah ini. Itu konsep dalam negara bangsa. Nah, tidak beda dengan itu karena dilihat historical, studentnya kita studi diteliti historisnya kenapa kok ada kafir dhimmi ada muas, karena masuk di dalam kekuasaan orang lain. Nah, jadi negaranya orang lain. Nah, kalau itu bukan paksaan, tidak sama dengan paksaan. Indonesia juga paksaan kalau gitu. Orang lain masuk di Indonesia dipaksa harus menerima agama PBNU kan gitu jalannya. Kalau tidak mau ya jangan masuk. Kan gitu. Jangan masuk. Kalau tidak mau di sini harus ada jizyah, harus ada paspor, ada dan namanya saja itu kan. Nama itu jangan sampai kita fanatik dengan nama seperti kemarin sudah saya sampaikan khilafah dan sebagainya kan enggak ada, harus nama Rasulullah saja. Diperintahkan untuk mengganti nama Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismikallahumma, ya enggak masalah kan. Itu. Jadi salah sasaran dalam masalah apa itu namanya jizyah itu. Jizyah tidak ada di dalam ini. Kenapa? Karena memang konsepnya negara bangsa bukan negara daulah. Nah, kalau Anda tidak paham dengan kutubus salaf, kenapa dalam kutubus salaf ada jizyah? Mari dikaji kutubus salafnya. Jangan apa itu hanya mengikuti tekstualnya yang akhirnya lafidolalim mubin gitu kan. Al-jumud ya. Karena apa? Al-jumud alal mangkulat lafidolalim mubin. Orang jumud pada mangkul akan tersesat. Jadi kita kaji manhajnya. Makanya usul fikihnya, sejarahnya perlu dikaji. Kemudian tidak perlu dengan dakwah agresif. Loh, agresif itu apa? Kalau paksaan nggak boleh. Paksaan itu dengan kohri, mewajibkan. Tapi agresif kita selalu setiap malam terus kita jawab. Perlu itu nilainya, pahalanya itu kan dengan agresifnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, bukan hasilnya. Kalau hasilnya tidak ada. Wong la Allah la aman fil ardi kulluhum jami'ah. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Enggak bisa dipaksa. Tapi agresif itu selalu kita dakwah terus. Yo, harus itu. Wong itu termasuk fal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Terus kita bedakan antara dakwah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar di sini di dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar masih berlaku di dalam negara bangsa, cuman itu haknya negara, dan negara itu amar ma'ruf nahi munkar yaitu untuk ikut agama PBNU itu, bukan agama yang personel gitu lah ya. Semuanya kalau tidak mau dengan mengikuti agama PBNU penjara, buhot kan ya. Nah, ini ya paksaan. Tapi punya haknya pemerintah. Jadi
Tapi jangan salah, mau di Indonesia itu agamanya PBNU, agamanya negara kita, dasar negara kita adalah PBNU. Makanya kalau tidak setuju dengan paksa ini, kalau nggak mau keluar atau penjara, begitu artinya. Nah, siapa nggak terima? Seperti Kang Babu Basir saja sudah menerima sekarang. Nah, ya toh, kalau nggak mau ya silakan, karena agama negara kita. Nah, artinya majasan yaitu dasar negara kita, dasar kan itu PBNU itu gak nerima paksa. Kenapa? Karena hal ini menyangkut masalah rusaknya otoriter negara kita. Kita bisa membunuh orang, bisa menyiksa orang dalam rangka bela diri kalau memang negara sudah jadi akan dirusak. Makanya kenapa perang dimulai setelahnya di Madinah, di Mekah tidak ada, di Madinah belum ada negara, di Mekah belum ada negara, masih dalam akan wujudkan. Tapi kalau dalam untuk wujudkan tidak ada perang. Makanya tidak ada ekspansi perangan dari Rasulullah sama sekali, kecuali satu nggak jadi, itu perang Tabuk. Semuanya perang itu karena mereka yang mulai. Ini harus kita pahami, dan jadi tidak ada penjajahan itu tidak ada. Nah, baru kalau sudah mempunyai negara, terus siapa yang akan merusak? Ini akan kita bela diri. Karena man mata min duni malihi, man mata binu nafsi fawa syahid. Bela diri. Kalau kita tidak bela diri, hancur. Nah, ini harta saja harus kita bela. Ini, nah dari masalah ini kalau kita pakai usulul fikih bahwa makruh itu hal yang tidak diinginkan terjadi. Ini ada dua, ada khawatir kehilangan, ada khawatir tidak mendapatkan. Kalau khawatir kehilangan bisa menghalalkan barang haram, kalau tidak, kalau khawatir tidak mendapatkan, itu tidak sampai menghalalkan barang haram, tapi nanti bisa menggugurkan kewajiban. Nah, menggugurkan kewajiban. Makanya kalau kita sakit khawatir nanti akan mati, ini sudah hilang, ini sudah sakit. Yang asalnya diharamkan memotong rambut akhirnya diperbolehkan. Faman kana minkum maridun aw bi adzam mirasih fa fidyatun ay fakhliku fa alai fidyatun min syamin aw sadaqatin aw nusuk. Boleh. Tapi kalau untuk mendapatkan nggak boleh, hanya boleh menggugurkan. Seperti kamu berobat untuk biar sembuh, nah itu boleh yang macam itu. Tapi kalau kita supaya bahkan bohong saja, bohong itu kalau kita mempunyai harta, diutangi orang, gila utang jelas orang tahu nyaur wong ini. Kita bohong, boleh, walaupun nggak baik. Karena Imam Malik mengatakan makana shadiqan fi hadisihi wala yakdzubu mutti'a fi aqlihi lam yusibhu afatun wala kharafun. Siapa yang selalu jujur, tidak pernah bohong, tidak mau bohong, maka akan diberikan anugerah dalam akalnya, cerdas akalnya, dan tidak akan pikun sampai usia tua, dan anggotanya tidak akan panca inderanya tidak akan ada afat, nggak bahaya. Makanya seperti zaman lihat seperti Mbah Maimun Zubair, tua itu cerdasannya masalah masih gawe, masih tetap telinganya, masih tetap penglihatannya masih. Nah ini gue nih, ini konsepnya ini kuno. Ini gue lihat dawuh Gusti Allah, walau sadaku lakana khairal lahum. Lek mau jujur, lakana khairal lahum. Tapi cara fikih karena zahir boleh. Tapi kalau kau punya cari proposal biar mendapatkan, akhirnya bohong haram. Untuk mendapatkan nggak boleh. Nah, ini diperbesar akhirnya biar mendapat. Tidak boleh semacam itu. Makanya di dalam bepergian dikatakan pamangkana minkum maridun awala safarin faidatun min ayyamin ukhra, boleh meninggalkan kewajiban karena khawatir sakit. Nah, ini masalah manhajnya di dalam
dalam usulul fikih. Jadi kalau membela sampai boleh, sampai mengamalkan nyawa pun boleh. Tapi kalau mendapatkan nggak boleh, karena masih mau hukum yang didapatkan manfaatnya juga belum jelas. Nah, jadi nggak ada kata tidak ada perlu dakwah agresif, itu tidak ada lah. Dakwah agresif, tapi nggak boleh kohrun kecuali undang-undang. Dalam masalah kohrun itu, ini bukan polisi, bukan pemerintah, tapi undang-undang. Polisi pun kalau tidak ada undang-undang akan dipenjara, nggak bisa. Maka amar ma'ruf nahi munkar konteksnya di Indonesia yang secara kohrun itu adalah imam. Nah, itu nanti yang saya akan sampaikan. Kemarin sudah terakhir, cuman belum begitu jelas. Dan nanti sampaikan. Nah, kemudian kalau rahmatan lil alamin, coba ini akan dikaji kembali masalah rahmatan lil alamin, itu harus paham. Apakah rahmatan lil alamin itu tidak boleh disiksa? Nah, terus tidak perlu ada kisos. Kalau tidak ada kisos malah justru enggak rahmatan lil alamin. Dan itu malah justru yang semacam itu kan. Perlu ada ukubah bagi orang yang telah melakukan kesalahan. Jangan terus kalau kesalahan enaknya sendiri, wah itu tidak adil itu. Nah, cuman kalau masalah tidak ibadah, ada siksa atau tidak, ini memang masih berselisih antara Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i, karena di dalam ayat sudah dijelaskan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo la yastawun. Orang kafir dengan orang mukmin itu la yastawun. Cuma la yastawunnya ini bagaimana? Anda belajar usul fikih. Wal asah ta'mimu la yastawun. Menurut wal asah Imam Syafi'i mengatakan la yastawun itu dunia wa ukhra, takmim. Berarti di dunia enggak sama, di akhirat enggak sama, sehingga ada perlakuan yang berbeda antara Islam dengan non-Islam. Itu bisa dalam negara memang miliknya orang Islam tadi. Tapi yang cocok, kenapa kok di situ tidak sama? Perlu ada siksaan, perlu ada tindakan kepada orang yang bersalah. Kalau menurut Abu Hanifah enggak. Kalau menurut Abu Hanifah kata la yastawun ini cukup di akhirat saja. Kenapa? Ayat itu dijelaskan seterusnya. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Ini kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Menurut Abu Hanifah dari tafsir la yastawun ini ditafsirkannya khusus, tidak takmim, berarti ditafsiri dengan kata ini saja. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falam jannatul ma'wa nuzulan mimma kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Tapi Imam Syafi'i enggak, masih ada, perlu ada khilduddin dengan cara siksaan. Kenapa? Karena dalam ayatnya akan disebutkan wala nudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yahtadun. Supaya dia mendapatkan hidayah perlu ada azabul ad. Nah, itu masih khilafiyah, itu masalah khilafahnya mufassirin. Makanya kita itu agamanya jangan mengikuti berpedoman dengan mufassir, mengikuti kepada Al-Qur'annya, kan gitu loh ya. Nah, mengikuti Al-Qur'annya enggak harus seperti itu. Lah Al-Qur'an yang semacam itu kan ya terserah mufassirnya. Nah, kita di dalam alam mufassir untuk tarjih yang paling maslahah di daerah kita bagaimana? Itu yang disebut dengan qaul al-mukhtar. Makanya qaul al-mukhtar itu bukan qaul yang baik, bukan qaul yang kuat, tapi qaul yang kondisional. Nah, di sana itu ada waqtaro itu karena kondisional. Kemudian jenam ikrar dan seterusnya. Jadi saya mohon di dalam presentasi yang betul ilmiah memang harus semacam itu, kritikal penting, karena sebagaimana yang saya sampaikan kemarin masalah skripsi, tesis dan disertasi itu anunya ke sana. Di skripsi itu membuat konsep dari mengumpulkan rumusan itu adalah skripsi yang ada dalam kitab rumuskan. Nah, kemudian kalau di situ kita mengkaji rahasianya apa, maksudnya apa.
kritis itu bukan kritik. Kritis itu bukan kritik. Kritis itu adalah menelusuri dengan cara dalam. Apa alasannya? Apa di dalamnya? Niku jenenge kritis. Seperti kalau kemarin saya contohkan ya, kalau Anda yang sifat hal qorib baik gampangan. Jadi nyusun Fathul Qorib itu tingkatannya skripsi. Sampai bisa menyimpulkan yang ada dalam Fathul Qorib itu skripsi. Kemudian dikritisi. Kritisi bukan dikritiki, dikritisi. Bahwa kalau Fathul Qorib mengatakan ya juzu ayabulan akadu ayabula atau laju al-bawla bimain kolilin rokidan kana au jarian. Misalnya tidak boleh kencing pada air sedikit, baik rokit atau jari. Itu kalau milik umum, kalau miliknya sendiri tidak masalah, cuma makruh karena tadi ulmal itu makruh kecuali lighorodin. Nah, ini alasannya apa? Kita kritisi, jangan hanya karena itu saja kritis. Kritis itu apa? Kritis itu, oh ini maksudnya apa? Oh karena tidak boleh menolak orang lain menggunakan haknya. Karena kalau kita kencing di situ akhirnya akan menolak orang lain menggunakan haknya. Yang berarti kita melakukan mengganggu orang lain menggunakan haknya, ini tidak diperbolehkan. Ini nanti sampai akhirnya kita mencemarkan sungai. Pencemaran sungai itu haram. Membuat sampah di daerah yang mendekati perkampungan sehingga dia itu terganggu, haram. Begitu kan ya? Terus apa itu namanya mencegah orang lain untuk menggunakan haknya sendiri, kita karena kita rusak. Kalau kita tidak merusak ya tidak boleh, baik itu di dalam perjalanan dan khususnya kita nyumpeti perjalanan. Makanya jangan kita membudayakan orang lewat di jalan terus dikasih dicegati, ditariki. Walaupun buat masjid tidak boleh itu. Kalau sampai mengganggu, nggak boleh karena haknya orang jalan. Ini cukup dengan dalil tadi. Kalau Anda kritis, dikritisi macam itulah. Tingkatan mengkritisi ini, maksud ini itulah tasisi ke situ. Untuk S2. Dan nanti setelahnya dikritisi itu ada rumusan, ada fikih baru. Dilarang untuk ini, dilarang membuat istilahnya polisi tidur dan seterusnya. Ini disertasi sudah katanya. Paham? Jadi kritis bukan kritik. Beda ya. Gini. Tapi saya bukan berarti menolak Anda untuk kritik, enggak masalah itu urusannya, enggak masalah. Tapi yang ilmiah, gak pasnya di mana, gak pasnya di mana, terus langsung harus diambil dari peredaran karena enggak cocok. Ya enggak cocok yang mana, gitu lah Nuni. Nah itu yang bias tanpa ilmiah. Itu enggak pas kita kurang jujur. Betul lah ini. Kalau tidak cocok kata bayan, kalau tidak cocok dengan kutubus salaf bagaimana? Nah inilah tugasnya kita di dalam mengkaji semacam ini. Dalam kutubus salaf seperti ini. Kemudian bagaimana dengan konsep kita? Walaupun ini belum waktunya saya sebutkan di dalam konsep kita, belum, karena masih 2 pertemuan kemarin. Pertama dari aristologi, kedua kita berbicara tentang masalah apakah negara itu harus khilafah. Nah, kemudian sekarang lah baru kita akan bicara soal politik.